Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah sebuah kepastian bagi setiap yang bernyawa. Kematian adalah awal dimulainya kehidupan yang kekal. Maka sepatutnya bagi setiap manusia untuk menyiapkan bekal menuju ke sana. Tentang bagaimana dan apa yang dihadapi seseorang yang meninggal dan sesaat setelah dikuburkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Maha Suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Alam barzah merupakan bagian dari alam akhirat, karena menjadi alam antara dunia dan akhirat. Dinamakan alam barzah karena merupakan pembatas atau jalan yang memisahkan dua tempat. Sahabat seiman, ada 5 perkara yang akan dihadapi seseorang sesaat setelah dikuburkan. Apakah itu? Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepada sahabat seiman. Yang pertama dimulai sesaat setelah seseorang dikubur. Jenazah akan menyatu dengan tanah sebagai bahan utama penciptaan manusia. Dia akan merasakan kondisi yang sangat asing dan merasa sangat kesepian. Dia akan merasa berada di tempat yang sangat aneh dan sepi. Maka tanah kubur mulai berkata, "Aku adalah rumah asing, aku adalah rumah kegelapan, dan aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah cacing-cacing." Hal ini akan dirasakan oleh semua mayat, baik yang beriman maupun yang kafir. Kemudian yang kedua dan ketiga, orang itu juga akan menghadapi fitnah kubur dan pertanyaan 2 malaikat yang tidak akan luput dirasakan siapapun dari umat manusia atau umat Nabi manapun. Hal ini akan dimulai sejak langkah para kerabat menjauh dari kubur. Bahkan orang yang meninggal akan mendengarkan gesekan sandal para kerabatnya. Orang yang meninggal akan menghadapi ujian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan 2 malaikat. Terdapat 3 pertanyaan yang akan ditanyakan menurut Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu? Bagi mereka yang telah teguh imannya, maka ketika di alam kubur akan menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Maka ketika itu jawabannya telah benar, sehingga ada penyeru dari langit, "Telah benar hambaku, maka bentangkanlah tempat tinggalnya di surga, pakaikanlah pakaian dari surga, dan bukalah pintu surga untuk." Sedangkan bagi mereka yang tidak ada iman dalam hatinya, maka ia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka kedua malaikat akan memukulnya dengan mirzabah, yaitu pemukul atau palu dari besi yang sangat berat. Apabila dipukul, maka akan berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Kemudian yang keempat dan kelima, orang akan menghadapi siksa dan nikmat kubur. Nikmat dan keselamatan di alam kubur bagi mereka yang mampu menjawab pertanyaan 2 malaikat dengan baik. Sementara siksa kubur
akan ditimpakan bagi mereka yang tidak mampu menjawabnya. Semua kondisi ini sebenarnya sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar bisa menghindar dari siksaan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 18 hingga 20. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.